Hari itu, matahari sudah cukup tinggi saat aku tiba di halaman rumah. Tas jinjingku masih menempel erat di tangan, debu perjalanan dari kampung masih menempel di ujung kerudungku. Perjalanan dari desa ke kota memakan waktu hampir 12 jam, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin cepat-cepat sampai rumah, melepas rindu pada tempat yang selama ini kuanggap sebagai ruang ternyaman setelah pelukan ibu. Namun langkahku terhenti. Mataku menatap kosong ke arah pagar rumah yang kini sudah berganti warna. Cat hitam berkilat, papan nama kecil bertuliskan, keluarga Anggara, dan pot-pot bunga plastik berjejer rapi di depan teras. Ada perasaan aneh yang menggedor dada, tapi aku tetap melangkah pelan. Maaf, Mbak cari siapa? Seorang wanita parubaya keluar dari dalam rumah. Wajahnya ramah tapi penuh tanya. Aku menatapnya dengan alis mengerut. Ini rumah saya, Bu. Saya Anissa, istri dari Reza. Kami tinggal di sini. Wanita itu tampak kaget. Ia menoleh ke dalam, lalu kembali padaku. Maaf, Mbak. Rumah ini sudah dibeli oleh suami saya 2 minggu lalu dari Pak Reza. Kami baru pindah 4 hari ini. Dunia serasa runtuh. Lututku lemas. Aku memaksakan diri untuk berdiri tegak, menahan air mata yang nyaris pecah. Reza menjual rumah ini? Tanyaku setengah tak percaya. Wanita itu mengangguk. Iya, Mbak. Kami bahkan sempat tanya, kenapa dijual murah? Tapi beliau bilang istrinya sudah meninggal dunia. Darahku berhenti mengalir sesaat. Meninggal dunia? Aku hanya bisa memaksakan senyum getir, meminta maaf dan pamit sejenak. Langkah kakiku menjauh dari rumah itu, tapi hatiku tertinggal di dalamnya. Terselip di setiap sudut, di tembok yang kuket sendiri, di dapur yang kubangun dengan penuh cinta. Seketika aku sadar, rumahku dijual tanpa sepengetahuanku. Dan Reza, dia menganggapku sudah mati. Aku duduk di warung kecil dekat pertigaan jalan. Masih syok. Segelas teh manis dingin bahkan tak mampu menghapus rasa getir di tenggorokan. Ku pencet-pencet ponselku. Nomor Reza tidak aktif. Semua pesan hanya centang satu. Kualihkan pikiran dengan membuka galeri foto. Ada fotoku bersama Reza saat renovasi rumah dulu. Tangannya memelukku dari belakang, wajahnya penuh senyum. Semua itu kini terasa seperti sandiwara. Air mataku mengalir perlahan, tak bisa kubendung lagi. Tapi aku tahu aku tak bisa lama tenggelam dalam kesedihan. Aku harus cari tempat berteduh dulu. Aku teringat Ria, sahabat lamaku. Sejak dulu dia selalu berkata, kalau kau butuh bahu, aku punya 2. Aku langsung meneleponnya. Anissa? Kamu di mana? Suara Ria langsung panik. Kamu nggak apa-apa? Boleh aku nginap malam ini? Suaraku lirih, bergetar. Langsung ke sini sekarang juga. Aku tunggu. Di rumah Ria, aku menceritakan segalanya. Tangis dan kemarahan bercampur dalam nada suaraku. Ria hanya memelukku erat, menepuk-nepuk punggungku. Jadi rumahmu dijual waktu kamu pulang ke kampung? Tanyanya. Aku mengangguk. Padahal rumah itu aku yang bayar separuhnya. Dari uang lemburan, hasil daganganku online, semua aku masukkan ke situ. Tapi Reza malah menjualnya diam-diam, dan sekarang dia pergi entah kemana. Ria mengepalkan tangannya. Kurang ajar. Kamu harus lapor polisi. Aku menarik napas panjang. Belum. Aku belum ingin bertindak. Sekarang, aku ingin tahu sejauh mana pengkhianatan dia, dan siapa wanita yang jadi pelakornya. Ria menatapku serius. Kamu serius? Aku mengangguk mantap. Kamu tahu sendiri, aku bukan tipe yang suka ribut. Tapi kali ini, aku nggak akan tinggal diam. Aku akan balas. Bukan dengan teriak-teriak, tapi dengan cara yang akan membuat mereka bertekuk lutut. Besok paginya, aku ke notaris tempat aku dulu mengurus sertifikat rumah. Aku meminta salinan transaksi terakhir. Hati ini remuk ketika melihat dokumen yang menunjukkan tanda tanganku, padahal aku tak pernah menandatangani apapun. Bu Anissa, ini tanda tangan sesuai dengan yang di KTP, kata petugas. Ini tanda tangan palsu, jawabku. Saya tidak pernah hadir dalam proses penjualan ini. Bisa saya dapatkan salinan lengkap dokumennya? Dengan senyum kaku, petugas memberikan semua yang kuminta. Aku sudah punya bukti awal.
Reza telah memalsukan tanda tangan dan menjual properti bersama tanpa izin resmi dari pasangannya. Aku juga meminta print mutasi rekening rumah tangga kami, yang dulunya kami pegang bersama. Terlihat jelas, beberapa hari setelah rumah dijual, ada transfer puluhan juta ke rekening bernama Nadia Prameswari. Nama itu langsung kuhafal. Pelakornya. 2 hari berikutnya, aku bergerak diam-diam. Dengan bantuan Ria, aku menemukan informasi dari teman-temannya di salon tempat biasa Nadia nongkrong. Ternyata Nadia cukup dikenal sebagai wanita sosialita yang suka pamer di media sosial, dan saat ini tinggal di apartemen mewah bersama seorang pria, Reza. Aku bahkan mendapati foto mereka di Instagram Nadia, meski wajah Reza selalu separuh disembunyikan. Tapi dari potongan tangan, jam tangan kesayangannya, dan bentuk rahangnya, aku tahu, itu suamiku. Ada luka yang mengoyak. Tapi bersamaan dengan itu, lahir kekuatan baru dalam diriku. Reza pikir aku akan menangis dan menyerah, kataku pada Ria malam itu. Padahal dia baru membangunkan bagian terkuat dari diriku. Kali ini, aku yang akan mengatur permainan. Ria tersenyum. Aku tahu kamu bukan perempuan lemah, Nis. Dan aku akan bantu apapun rencanamu. Beberapa hari berikutnya, aku menghubungi pengacara kenalan Ria. Namanya Bu Mira, seorang perempuan berani dan cerdas. Aku tunjukkan semua bukti, akta rumah, mutasi rekening, rekaman suara dari tetangga, hingga print foto dari media sosial. Bu Mira mengangguk-angguk puas. Kita punya cukup untuk menuntut balik. Pemalsuan tanda tangan, penggelapan harta bersama, dan pencemaran nama baik. Aku menatap lurus padanya. Tapi aku ingin lebih dari sekadar menang di pengadilan. Aku ingin membuat mereka kehilangan segalanya, seperti yang mereka lakukan padaku. Tapi dengan cara yang legal, rapi, dan menyakitkan. Baik, Bu Mira tersenyum penuh arti. Kita akan mulai dari hal paling kecil, karena balas dendam terbaik selalu dikemas dalam senyuman yang tenang. Dan sejak hari itu, permainan dimulai. Hari itu, matahari sudah cukup tinggi saat aku tiba di halaman rumah. Tas jinjingku masih menempel erat di tangan, debu perjalanan dari kampung masih menempel di ujung kerudungku. Perjalanan dari desa ke kota memakan waktu hampir 12 jam, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin cepat-cepat sampai rumah, melepas rindu pada tempat yang selama ini kuanggap sebagai ruang ternyaman setelah pelukan ibu. Namun langkahku terhenti. Mataku menatap kosong ke arah pagar rumah yang kini sudah berganti warna. Cat hitam berkilat, papan nama kecil bertuliskan, keluarga Anggara, dan pot-pot bunga plastik berjejer rapi di depan teras. Ada perasaan aneh yang menggedor dada, tapi aku tetap melangkah pelan. Maaf, Mbak cari siapa? Seorang wanita parubaya keluar dari dalam rumah. Wajahnya ramah tapi penuh tanya. Aku menatapnya dengan alis mengerut. Ini rumah saya, Bu. Saya Anissa, istri dari Reza. Kami tinggal di sini. Wanita itu tampak kaget. Ia menoleh ke dalam, lalu kembali padaku. Maaf, Mbak. Rumah ini sudah dibeli oleh suami saya 2 minggu lalu dari Pak Reza. Kami baru pindah 4 hari ini. Dunia serasa runtuh. Lututku lemas. Aku memaksakan diri untuk berdiri tegak, menahan air mata yang nyaris pecah. Reza menjual rumah ini? Tanyaku setengah tak percaya. Wanita itu mengangguk. Iya, Mbak. Kami bahkan sempat tanya, kenapa dijual murah? Tapi beliau bilang istrinya sudah meninggal dunia. Darahku berhenti mengalir sesaat. Meninggal dunia? Aku hanya bisa memaksakan senyum getir, meminta maaf dan pamit sejenak. Langkah kakiku menjauh dari rumah itu, tapi hatiku tertinggal di dalamnya, terselip di setiap sudut, di tembok yang kuket sendiri, di dapur yang kubangun dengan penuh cinta. Seketika aku sadar, rumahku dijual tanpa sepengetahuanku. Dan Reza, dia menganggapku sudah mati. Aku duduk di warung kecil dekat pertigaan jalan. Masih syok. Segelas teh manis dingin bahkan tak mampu menghapus rasa getir di tenggorokan. Ku pencet-pencet ponselku. Nomor Reza tidak aktif. Semua pesan hanya centang satu. Kualihkan pikiran dengan membuka galeri foto. Ada fotoku bersama Reza saat renovasi rumah dulu. Tangannya memelukku dari belakang, wajahnya penuh senyum. Semua itu kini terasa seperti sandiwara.
Air mataku mengalir perlahan, tak bisa kubendung lagi. Tapi aku tahu aku tak bisa lama tenggelam dalam kesedihan. Aku harus cari tempat berteduh dulu. Aku teringat Ria, sahabat lamaku. Sejak dulu dia selalu berkata, kalau kau butuh bahu, aku punya dua. Aku langsung meneleponnya. Anissa, kamu di mana? Suara Ria langsung panik. Kamu nggak apa-apa? Boleh aku nginap malam ini? Suaraku lirih, bergetar. Langsung ke sini sekarang juga. Aku tunggu. Di rumah Ria, aku menceritakan segalanya. Tangis dan kemarahan bercampur dalam nada suaraku. Ria hanya memelukku erat, menepuk-nepuk punggungku. Jadi rumahmu dijual waktu kamu pulang ke kampung? Tanyanya. Aku mengangguk. Padahal rumah itu aku yang bayar separuhnya. Dari uang lemburan, hasil daganganku online, semua aku masukkan ke situ. Tapi Reza malah menjualnya diam-diam, dan sekarang dia pergi entah kemana. Ria mengepalkan tangannya. Kurang ajar. Kamu harus lapor polisi. Aku menarik napas panjang. Belum. Aku belum ingin bertindak sekarang. Aku ingin tahu sejauh mana pengkhianatan dia, dan siapa wanita yang jadi pelakornya. Ria menatapku serius. Kamu serius? Aku mengangguk mantap. Kamu tahu sendiri, aku bukan tipe yang suka ribut. Tapi kali ini, aku nggak akan tinggal diam. Aku akan balas. Bukan dengan teriak-teriak, tapi dengan cara yang akan membuat mereka bertekuk lutut. Besok paginya, aku ke notaris tempat aku dulu mengurus sertifikat rumah. Aku meminta salinan transaksi terakhir. Hati ini remuk ketika melihat dokumen yang menunjukkan tanda tanganku, padahal aku tak pernah menandatangani apapun. Bu Anissa, ini tanda tangan sesuai dengan yang di KTP, kata petugas. Ini tanda tangan palsu, jawabku. Saya tidak pernah hadir dalam proses penjualan ini. Bisa saya dapatkan salinan lengkap dokumennya? Dengan senyum kaku, petugas memberikan semua yang kuminta. Aku sudah punya bukti awal. Reza telah memasukkan tanda tangan dan menjual properti bersama tanpa izin resmi dari pasangannya. Aku juga meminta print mutasi rekening rumah tangga kami, yang dulunya kami pegang bersama. Terlihat jelas, beberapa hari setelah rumah dijual, ada transfer puluhan juta ke rekening bernama Nadia Prameswari. Nama itu langsung kuhafal. Pelakornya. 2 hari berikutnya, aku bergerak diam-diam. Dengan bantuan Ria, aku menemukan informasi dari teman-temannya di salon tempat biasa Nadia nongkrong. Ternyata Nadia cukup dikenal sebagai wanita sosialita yang suka pamer di media sosial, dan saat ini tinggal di apartemen mewah bersama seorang pria, Reza. Aku bahkan mendapati foto mereka di Instagram Nadia, meski wajah Reza selalu separuh disembunyikan. Tapi dari potongan tangan, jam tangan kesayangannya, dan bentuk rahangnya, aku tahu, itu suamiku. Ada luka yang mengoyak. Tapi bersamaan dengan itu, lahir kekuatan baru dalam diriku. Reza pikir aku akan menangis dan menyerah, kataku pada Ria malam itu. Padahal dia baru membangunkan bagian terkuat dari diriku. Kali ini, aku yang akan mengatur permainan. Ria tersenyum. Aku tahu kamu bukan perempuan lemah, Nis. Dan aku akan bantu apapun rencanamu. Beberapa hari berikutnya, aku menghubungi pengacara kenalan Ria. Namanya Bu Mira. Seorang perempuan berani dan cerdas. Aku tunjukkan semua bukti, akta rumah, mutasi rekening, rekaman suara dari tetangga, hingga print foto dari media sosial. Bu Mira mengangguk-angguk puas. Kita punya cukup untuk menuntut balik. Pemalsuan tanda tangan, penggelapan harta bersama, dan pencemaran nama baik. Aku menatap lurus padanya. Tapi aku ingin lebih dari sekadar menang di pengadilan. Aku ingin membuat mereka kehilangan segalanya, seperti yang mereka lakukan padaku. Tapi dengan cara yang legal, rapi, dan menyakitkan. Baik, Bu Mira tersenyum penuh arti. Kita akan mulai dari hal paling kecil. Karena balas dendam terbaik selalu dikemas dalam senyuman yang tenang. Dan sejak hari itu, permainan dimulai. Bu, Reza sepertinya sedang panik berat. Hari ini dia mendatangi kantor notaris yang dulu memproses penjualan rumahmu. Ia bertanya-tanya soal kemungkinan mencabut akta jual beli, tapi semuanya sudah legal, dalam dokumen, meski palsu, ia seolah melakukan transaksi sah,
Jelas Bu Mira melalui telepon. Aku tersenyum tipis. Biarkan saja. Dia mulai merasakan apa itu kehilangan kendali. Setelah menutup telepon, aku menatap cermin di depan meja rias apartemen. Wajahku tampak lebih tegas dari sebelumnya. Tak ada lagi wanita lugu yang dulu menangis karena dikhianati. Aku, Anissa, kini telah berdiri sebagai perempuan yang lebih kuat, lebih strategis. Saatnya aku mengeluarkan senjata rahasiaku. Beberapa tahun lalu, aku ikut membantu membangun usaha kecil Reza di bidang jasa renovasi interior. Meski atas nama Reza, aku yang mengurus klien, membalas email, dan bahkan ikut membiayai pembelian alat-alat kerja dengan tabungan pribadi. Saat bisnis itu mulai berkembang, Reza mendirikan CV, dan atas saran Bu Mira, aku tetap menyimpan bukti semua transaksi yang kulakukan atas nama pribadi. Tak kusangka, catatan sederhana itu kini menjadi tameng hukum yang sangat kuat. Jadi selama pernikahan, Anda memberikan kontribusi materi dan tenaga ke dalam usaha suami, tapi tak tercatat secara legal dalam badan usaha, tanya Bu Mira saat kami duduk bersama di ruang kerjanya. Aku mengangguk. Betul. Tapi semua transaksi ada. Aku punya bukti transfer ke rekening bisnis, catatan pembukuan, bahkan testimoni beberapa klien yang tahu aku sebagai pengurus lapangan. Bagus, Bu Mira tersenyum penuh makna. Berarti kita bisa gugat Reza atas pembagian keuntungan usaha selama pernikahan. Bahkan kalau dia tak mencatatkannya, secara hukum kamu punya hak. Aku menarik napas panjang. Perlahan, langkahku untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku mulai terbuka. Sementara proses hukum berjalan di balik layar, aku mulai memoles langkah balas dendam secara halus. Aku membuat akun bisnis online untuk menawarkan jasa desain dan renovasi interior. Nama usahanya, Aira Interior, diambil dari gabungan namaku dan ibuku. Ria membantuku mempromosikan akun itu di media sosial. Tak butuh waktu lama, beberapa klien lama Reza mulai mengenali gayaku dan menanyakan apakah aku masih menjalankan bisnis. Reza sudah tidak aktif lagi, Bu. Tapi saya masih di bidang ini, jawabku sopan saat salah satu klien lama menghubungi lewat DM. Dari situ, satu persatu proyek kecil mulai masuk. Dan karena usahaku dulu cukup dikenal jujur dan teliti, banyak klien lama justru pindah ke jasaku sekarang. Aku mulai bangkit, bukan hanya dari luka, tapi juga dari reruntuhan hidup yang Reza tinggalkan. Sementara itu, Nadia mulai menunjukkan kepanikan di media sosial. Ia mengunggah story penuh sindiran tentang mantan yang sirik dan belum move on. Banyak followersnya yang langsung tahu arah sindiran itu. Aku nggak nyangka cewek yang katanya alim itu ternyata bisa main belakang juga, tulis salah satu komentar netizen di akun gosip yang membahas drama ini. Beberapa akun fake yang kukelola ikut menyebarkan fakta-fakta samar tapi tajam. Tanpa menyebut nama langsung, tapi cukup membuat Nadia bingung. Wanita cantik itu bukan yang mencuri milik orang lain, tapi yang bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kalau memang bahagia, kenapa masih sibuk nyindir? Netizen mulai mempertanyakan hubungan Reza dan Nadia. Dan karena saat itu uang mereka semakin menipis, Nadia mulai mendorong Reza menjual mobil terakhir mereka. Namun Reza menolak. Kita harus hemat dulu, jangan foya-foya, bentaknya dalam rekaman yang dikirim Rian padaku. Dulu kamu bilang kita bakal hidup enak, sahut Nadia, suaranya tinggi. Percekcokan mereka menjadi hiburan tersendiri bagiku. Bukan karena kebencian, tapi karena akhirnya semesta bekerja menyeimbangkan luka yang dulu kuterima. Di sisi lain, proses hukum berjalan semakin kuat. Bu Mira melayangkan gugatan resmi atas pemalsuan tanda tangan. Notaris yang membantu proses penjualan rumah dimintai keterangan. Dan meski awalnya membela diri, pada akhirnya ia mengaku bahwa Reza memang datang sendiri tanpa kehadiran istri, dan hanya menyerahkan tanda tangan yang, katanya sudah disetujui istri. Dalam hukum, itu disebut kelalaian. Dan notaris pun terancam sanksi administratif. Tapi lebih penting dari itu, penjualan rumahku bisa dinyatakan batal demi hukum. Kalau keputusan pengadilan menyatakan transaksi tidak sah karena pemalsuan, rumah itu bisa kembali ke tangan Anda, Bu Anissa, jelas Bu Mira. Mataku berkaca-kaca saat mendengarnya. Rumah itu bukan sekadar bangunan, itu lambang perjuanganku, kenanganku, dan harga diriku. Aku ingin memilikinya kembali.
Sementara aku menyusun langkah untuk merebut kembali rumah dan usaha yang dulu kubangun, Reza terpuruk semakin dalam. Rekeningnya diblokir. Asetnya dibekukan. Ia mulai berutang ke teman-teman lama yang kini justru ragu mempercayainya. Salah satunya, Pak Arman, mantan investor bisnis kecil Reza yang juga sempat mengenalku dulu. Dulu saya kagum sama istrimu, Reza. Sekarang malah dia yang bangkit, kamu yang jatuh. Mungkin ini balasan dari Tuhan, ucapnya dalam video yang Rian rekam secara legal. Reza murka, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Puncaknya terjadi seminggu kemudian, saat Nadia memutuskan untuk meninggalkan Reza. Ia menulis status panjang yang seolah-olah menyudutkan Reza sebagai pria penipu yang hanya berpura-pura kaya. Selama ini aku kira aku disayang, ternyata aku hanya dimanfaatkan. Semoga Tuhan membalas, tulisnya dalam unggahan terakhir sebelum akunnya menghilang. Reza benar-benar ditinggal. Tanpa rumah, tanpa uang, tanpa wanita simpanan, dan sebentar lagi, tanpa kebebasan. Karena setelah semua bukti kukumpulkan, Bu Mira bersiap menyerahkan laporan lengkap ke pihak berwenang. Tak ada lagi alasan untuk menunda. Tapi sebelum itu, aku ingin melakukan satu hal terakhir. Aku datang ke rumah yang dulu kutinggali, rumah yang dijual Reza tanpa sepengetahuanku. Pemilik baru sudah bersedia bertemu setelah tahu kondisi hukumnya bermasalah. Dan setelah proses hukum berjalan, mereka pun bersedia menyerahkan kembali rumah itu secara damai, asal semua biaya diganti sesuai kesepakatan. Dan aku menyanggupi. Kini, aku berdiri di depan pintu rumah itu. Menatapnya dengan perasaan yang sulit diungkap. Ria menggenggam tanganku. Kamu berhasil, Nis. Kamu bukan hanya kembali, tapi kamu menang. Aku mengangguk, air mataku menetes pelan. Rumah ini saksi bagaimana aku dihancurkan, dan kini, saksi bahwa aku tak hancur. Dan saat aku membuka pintu itu, aroma masa lalu kembali menyambutku. Tapi kali ini bukan untuk menyakitiku, melainkan untuk memberiku selamat. Aku kembali, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Angin sore berhembus pelan menyapu halaman rumahku. Ya, rumahku, yang kini telah kembali utuh padaku setelah perjuangan panjang dan menyakitkan. Meski ada beberapa sudut yang telah berubah oleh pemilik sementara, tapi hatiku merasa tenang. Tak ada tempat seindah rumah yang diperjuangkan dengan keringat dan air mata. Aku duduk di teras dengan secangkir teh hangat di tangan. Ria datang membawa setumpuk berkas. Ini dari tim Rian. Kamu pasti ingin melihatnya, katanya sambil meletakkannya di meja kecil di sampingku. Aku membuka amplop itu. Beberapa foto terlempar keluar, Reza tampak duduk sendiri di sebuah warung kecil, menatap ponselnya kosong. Wajahnya kusam, janggut tak terawat, dan baju yang ia kenakan tampak lusuh. Tak ada lagi pria yang dulu berdiri gagah memamerkan rumah dan istrinya di media sosial. Dia menginap di rumah temannya sejak ditendang dari apartemen, kata Ria pelan. Nadia sudah pergi. Katanya kabur ke Bali dengan pria lain, seorang ekspat. Aku menghela napas panjang, mencoba menetralkan perasaan yang campur aduk. Kamu masih merasa sakit hati? Tanya Ria hati-hati. Aku menatap Ria, lalu menatap foto Reza lagi. Sakit hati itu sudah lewat. Sekarang yang tersisa cuma rasa lega dan sedikit iba. Ria mencondongkan badan ke arahku. Iba? Aku mengangguk. Iya. Bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena aku tahu, orang yang menghancurkan dirinya sendiri biasanya sudah terlalu lama hidup dalam kepalsuan. Dia pikir meninggalkanku dan rumah ini akan membuatnya bebas, tapi ternyata justru itulah awal kehancurannya. Dari laporan tim Rian, hidup Reza sekarang berantakan. Setelah Nadia meninggalkannya, ia kehilangan sumber dana dan sokongan. Mobil satu-satunya telah disita ban karena cicilan menunggak. Proyek-proyek bisnis yang dulu ia banggakan kini tak laku, karena sebagian besar relasi sudah berpindah ke jaringan baruku. Ya, usahaku kini tumbuh cepat. Aira interior makin dikenal, apalagi setelah kisah kebangkitanku viral tanpa aku harus membayar Rp1 pun untuk promosi. Semua berkat kekuatan simpati dan fakta. Aku tak pernah buka suara soal detail pengkhianatan Reza. Tapi saat media mengangkat kisah, istri yang dihancurkan tapi bangkit menjadi pemilik bisnis sukses dan mengambil kembali rumahnya, publik bersimpati.
Mereka berspekulasi, mencari tahu, dan secara alami menemukan kebenarannya sendiri. Nama Nadia disebut-sebut sebagai wanita perusak rumah tangga. Tapi yang paling menarik perhatian adalah postingan-postingannya yang makin menyedihkan. Tidak semua cinta berakhir bahagia. Kadang kita salah percaya, tulisnya. Lalu 1 minggu kemudian, ia membuka sesi curhat di Instagram. Sambil menangis, ia mengaku dikhianati dan ditinggalkan. Tapi publik tak mudah percaya. Kolom komentarnya dipenuhi hujatan. Mungkin sekarang kamu baru tahu rasanya ditinggalkan setelah menghancurkan hidup orang. Dulu kamu ketawa, sekarang kamu drama. Netizen tak memihak padanya. Suatu pagi, aku menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Kupikir itu telemarketing atau klien baru, tapi suara di seberangnya membuat jantungku berdebar. Anissa, ini aku. Reza. Aku diam. Beberapa detik, hanya suara napas kami yang terdengar. Kamu kenapa telepon aku? Tanyaku datar. Aku cuma mau minta maaf. Aku tahu aku keterlaluan. Aku tahu aku menghancurkan hidupmu. Suaranya tercekat. Aku kehilangan semuanya. Aku menarik napas. Kamu nggak kehilangan apa-apa, Reza. Kamu cuma dikembalikan ke titik awal, tanpa semua yang bukan milikmu. Rumah itu, uang itu, semuanya bukan hakmu. Aku tahu. Aku bodoh. Aku dibutakan sama Nadia. Dia janji akan buat aku bahagia. Tapi dia pergi, dia bawa semua uangku, semua hartaku. Aku bahkan harus numpang di rumah teman. Aku terdiam. Dalam hati, aku merasa puas. Tapi suara Reza yang terdengar begitu lemah tak membuatku bahagia, hanya membuatku semakin yakin, aku telah membuat keputusan yang tepat. Aku nggak butuh kamu minta maaf, ujarku tenang. Yang kamu perlukan sekarang adalah pertanggungjawaban. Di pengadilan. Dan di hadapan Tuhan. Reza mulai terisak. Tolong, jangan laporkan aku ke polisi. Aku bisa dipenjara. Aku menutup mata. Kalau kamu takut masuk penjara, kenapa dulu nggak takut saat menghancurkan rumah tangga kita? Tak ada jawaban. Hanya isakan lemah di seberang sana. Beberapa hari kemudian, Reza mengirim surat pernyataan maaf dan kesediaan membayar ganti rugi atas penjualan rumah. Bu Mira menanggapi dengan hati-hati. Secara hukum, kita bisa mencabut laporan pidana kalau kamu mau. Tapi kalau tetap dilanjutkan, dia berpotensi dipenjara 25 tahun. Aku merenung. Dendamku sudah terlampiaskan. Rumahku kembali. Bisnisku tumbuh. Nama baikku bersinar. Tapi apakah aku masih perlu menghukumnya dengan penjara? Aku ingin dia minta maaf, langsung, di hadapan semua keluargaku dan keluarganya, kataku mantap. Dan aku ingin dia menulis surat pernyataan resmi bahwa semua aset yang tersisa adalah milikku. Baik, kalau dia setuju, maka kita bisa pertimbangkan penyelesaian damai. Tapi kamu yang pegang kendali. Dan begitulah, kami atur pertemuan itu. Hari itu datang. Di rumah orang tuaku, aku duduk bersama keluargaku, ayah, ibu, adik-adikku. Di seberang meja, Reza datang dengan langkah gontai. Rambutnya berantakan. Wajahnya tirus. Ia membawa selembar map coklat berisi surat pernyataan dan dokumen pelimpahan hak. Aku, mohon maaf, Pak, Bu, katanya menunduk pada kedua orang tuaku. Aku telah membuat Anissa menderita. Aku menyesal. Ibuku menangis. Kamu tega sekali, Reza. Anissa anak kami satu-satunya yang paling berbakti. Dia rela tinggalkan kampung demi kamu, malah kamu jual rumahnya. Reza hanya diam, sesekali mengangguk dan mengusap air matanya sendiri. Lalu ia berpaling padaku. Anissa, kalau kamu nggak mau maafin aku nggak apa-apa. Tapi aku mohon, tolong jangan biarkan aku di penjara. Aku berdiri, menatapnya. Aku memaafkanmu, Reza. Tapi bukan karena kamu pantas dimaafkan. Aku memaafkan karena aku pantas untuk tenang. Dan kamu akan tetap menghadapi proses hukum. Tapi kalau kamu jalani dengan jujur dan ikhlas, aku pertimbangkan meringankan hukumanmu. Reza menangis semakin keras. Ia jatuh berlutut. Terima kasih, Anissa, terima kasih. Malam itu,
Aku duduk di ruang tengah bersama orang tuaku. Kami menatap dokumen yang telah ditandatangani Reza. Sekarang kamu benar-benar lepas darinya, Nak, kata ayahku lembut. Aku mengangguk. Dan aku bebas untuk hidup dengan damai. Aku melihat keluar jendela. Bulan bersinar terang. Hatiku terasa ringan. Tak ada lagi dendam. Tak ada lagi luka yang menganga. Hanya semangat baru untuk hidup sebagai diriku sendiri, Anissa, perempuan yang dikhianati, tapi bangkit untuk menjemput harga dirinya kembali. Sudah 2 bulan sejak Reza menandatangani surat pernyataan dan menyerahkan semua yang masih tersisa atas namanya. Meski sebagian besar aset sudah habis untuk memenuhi gaya hidupnya bersama Nadia, setidaknya sekarang aku tidak lagi terikat secara hukum maupun emosional dengannya. Dan untuk pertama kalinya sejak rumah itu dijual di belakangku, aku benar-benar merasa bebas. Selamat ya, Bu Anissa, kata seorang klien saat kami selesai mendesain ulang ruang tamu rumahnya. Saya lihat nama ibu sering disebut di media sekarang. Keren banget. Mantan ibu rumah tangga yang jadi pengusaha sukses. Saya bangga bisa jadi klien ibu. Aku tersenyum tulus. Dulu, aku dipandang sebelah mata oleh tetangga-tetangga Reza. Tapi sekarang, orang memanggilku dengan rasa hormat. Perusahaan kecilku, Aira Interior, berkembang pesat. Dalam 2 bulan terakhir, aku sudah menangani proyek desain interior untuk 3 rumah artis lokal, 1 restoran, dan 1 kantor notaris. Semua datang karena mendengar kisah perjuanganku. Awalnya aku ragu. Tak pernah aku bayangkan bisa berdiri di tempat ini. Tapi setelah semua rasa sakit, ternyata Tuhan punya cara indah menunjukkan bahwa setiap luka bisa jadi pijakan untuk bangkit. Siang itu, aku duduk di kafe kecil milikku yang baru dibuka, hasil kerjasama dengan Ria. Kami menamai kafe itu Bumi Aira. Interiornya dikerjakan oleh tim desainku sendiri, dan seluruh konsepnya ramah lingkungan. Gila ya, Nis. Kalau ingat waktu kamu masih tidur di sofa rumahku, rasanya kayak mimpi kamu sekarang jadi begini, kata Ria sambil menyeruput matcha latte. Aku tersenyum kecil. Dulu rasanya kayak hidupku runtuh total. Tapi ternyata, kehancuran itu justru yang membuka jalan baru. Reza sekarang katanya kerja serabutan. Jadi tukang bersih-bersih di kontrakan temannya. Aku dengar dari kenalan, ujar Ria. Aku terdiam. Tak ada rasa senang. Tak ada kasihan juga. Hanya perasaan netral. Seperti mendengar cerita tentang orang asing yang pernah lewat dalam hidupku. Dia harus belajar dari awal, kayak aku juga dulu, ucapku akhirnya. Dan semoga, dia bisa benar-benar berubah. Keesokan harinya aku diundang menjadi narasumber dalam seminar Perempuan Bangkit yang diselenggarakan oleh komunitas wirausaha perempuan. Di panggung sederhana, aku menceritakan kisahku. Tentang rumah yang dijual saat aku sedang menjenguk ibuku, tentang pengkhianatan, tentang titik terendah saat hanya membawa tas kecil ke rumah teman. Tapi juga tentang bagaimana aku bangkit. Bagaimana aku memulai dari nol dengan menerima order desain dari tetangga, membuka sosial media untuk promosi, dan perlahan menarik perhatian pasar. Saat aku selesai bicara, para peserta berdiri dan memberikan tepuk tangan panjang. Beberapa bahkan menangis. Terima kasih, Mbak Anissa. Kisahmu menyentuh hati kami, ucap seorang ibu separuh baya sambil memelukku. Hari itu aku pulang ke rumah dengan hati hangat. Aku merasa telah menjalani misiku. Bahwa rasa sakit yang dulu menindihku, kini berubah menjadi kekuatan yang menginspirasi orang lain. Namun hidup selalu menyimpan kejutan. 2 minggu kemudian, aku bertemu seseorang yang tak pernah kuperkirakan akan muncul dalam hidupku. Namanya Dava, seorang arsitek senior yang mengelola biro arsitektur terkenal di kota. Ia mendatangiku setelah melihat karyaku di salah satu rumah artis yang juga merupakan kliennya. Kamu punya sense desain yang kuat, dan kamu tahu bagaimana membuat ruang terasa hidup. Saya suka itu, katanya saat pertemuan pertama kami. Dava bukan hanya profesional, tapi juga santun dan sangat menghargai perempuan. Kami mulai sering bertemu, membahas proyek bersama. Tak lama, kehadirannya menjadi sesuatu yang aku nantikan setiap minggu. Ria menggoda, Nis, jangan bilang kamu mulai naksir ya? Aku tertawa. Enggak, cuma kagum aja. Dia beda banget dari Reza.
Dava nggak pernah sok dominan, malah banyak dengerin aku. Dia juga nggak pernah nanya soal masa laluku. Tapi dalam diam, aku tahu, hatiku mulai terbuka lagi. Suatu malam, Dava mengajakku makan malam. Awalnya kupikir hanya untuk membahas proyek restoran yang akan kami garap bersama. Tapi saat ia datang menjemputku di rumah, raut wajahnya berbeda, lebih serius. Kami duduk di restoran rooftop dengan pemandangan lampu-lampu kota yang berkilau. "Anissa," katanya pelan. "Aku tahu mungkin ini terlalu cepat. Tapi aku ingin jujur. Aku kagum sama kamu, bukan cuma karena karyamu, tapi karena siapa dirimu." Aku menunduk, jantungku berdebar. "Kalau kamu belum siap, aku mengerti. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku berniat serius. Aku ingin mengenalmu lebih jauh. Dan aku ingin mencintaimu dengan cara yang kamu pantas dapatkan." Aku menatapnya. Mata Dava tak berkilat seperti Reza dulu, tapi tenang dan tulus. Butuh waktu lama sebelum akhirnya aku mengangguk pelan. Aku belum siap untuk cinta yang besar. Tapi aku siap belajar mempercayai lagi, jawabku jujur. Dava tersenyum. Kita mulai dari situ. Dari kepercayaan. Hubungan kami tumbuh perlahan, tanpa drama, tanpa tekanan. Dava tak pernah memintaku jadi orang lain. Ia bahkan mendukung penuh kegiatanku, baik di bisnis maupun di komunitas perempuan. Suatu hari, ia membawaku bertemu ibunya. Seorang wanita parubaya yang hangat dan rendah hati. "Jadi ini Anissa yang selalu kamu ceritakan itu?" sapanya sambil menggenggam tanganku erat. "Aku baca kisahmu. Kamu wanita hebat. Kalau kamu bersedia menerima anakku, aku akan bahagia sekali." Aku hampir menangis. Bukan karena pernyataannya, tapi karena aku teringat betapa dulu aku pernah merasa tak layak dicintai setelah dihancurkan oleh suami sendiri. Tapi hari ini, aku tahu aku layak. Lebih dari layak. Satu sore, aku kembali ke rumah lamaku, yang kini sudah kutata ulang menjadi tempat tinggal sekaligus kantor kecil untuk tim desainku. Di ruang tengah, tergantung figura besar berisi kutipan yang kutulis sendiri. Aku bukan perempuan yang sempurna. Tapi aku perempuan yang memilih untuk tidak hancur selamanya. Aku berdiri di sana, menatap dinding itu, dan tersenyum. Bukan karena segalanya mudah, tapi karena aku berhasil melewati semuanya. Tiba-tiba, Dava muncul di belakangku. "Kamu tahu, Nis, kalau rumah ini bisa bicara, pasti dia bangga banget sama kamu." Aku tertawa kecil. Mungkin dia juga bilang, "Akhirnya, kamu di sini lagi, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang." Kami tertawa bersama. Di ruang yang dulu jadi saksi air mataku, kini bergema tawa dan harapan baru. Tak lama setelah itu, Reza menghubungiku lagi. Kali ini lewat email. Isinya singkat. "Aku mendengar kamu akan menikah lagi. Selamat, Anissa. Kamu layak mendapatkan kebahagiaan. Maaf, dan terima kasih pernah mencintaiku dulu." Aku tak membalas. Tak perlu. Bagiku, kisah lama itu sudah selesai. Dan sekarang, aku sedang menulis kisah baru, dengan lembaran yang putih dan bersih. 7 bulan setelah aku menandatangani kontrak kerja sama besar dengan perusahaan desain arsitektur milik Dava, hidupku berubah total. Bukan hanya soal pekerjaan atau status sosial, tapi tentang ketenangan hati dan kebahagiaan yang benar-benar datang dari dalam. Dava melamarku dengan cara yang sederhana tapi penuh makna. Ia tak memberikan cincin berlian mewah, tak ada musik romantis, tak ada keramaian. Hanya kami berdua di sebuah taman kecil tempat pertama kali kami berdiskusi soal proyek bersama. Ia berlutut, menatapku sambil mengeluarkan sebuah cincin emas putih polos. "Ini bukan soal masa depan yang megah," katanya waktu itu. "Tapi soal hari-hari yang kita jalani bersama dengan ketulusan. Maukah kamu menjadi pendamping hidupku, Anissa?" Air mataku mengalir tanpa bisa ditahan. Bukan karena terharu semata, tapi karena aku tahu, ini adalah cinta yang nyata. Tanpa topeng, tanpa tipu daya, tanpa janji manis semu seperti yang pernah kuterima dulu. Pernikahan kami digelar di sebuah rumah kaca kecil di pinggiran kota. Bukan gedung mewah seperti dulu saat aku menikah dengan Reza, tapi justru tempat ini terasa sangat hangat dan intim.
Aku mengenakan gaun putih sederhana rancangan sahabatku, dan ibu, yang kini tinggal bersamaku, menangis bahagia saat mengantarku ke pelaminan. Anakku akhirnya menemukan lelaki baik. Hati ibu tenang, nak, ucapnya sambil mengecup keningku. Ria menjadi pendamping pengantin, dan tim kecilku membantu menghias seluruh ruangan dengan tema boho rustik. Banyak tamu undangan yang tak percaya bahwa semua desain dikerjakan sendiri oleh pengantinnya. Dava menatapku sepanjang acara dengan mata yang selalu penuh kagum. Tak ada rasa pamer, tak ada keinginan mendominasi. Ia membiarkanku bersinar di hari bahagiaku, dan itu yang paling menyentuh. Saat kami berdiri di altar kecil, Dava menggenggam tanganku erat dan berkata, "Anissa, aku tidak mencintaimu karena kamu kuat. Aku mencintaimu karena kamu berani bangkit meski kamu pernah hancur." Dan sejak hari itu, aku resmi menjadi istrinya. 3 bulan setelah pernikahan kami, sebuah proyek besar datang. Perombakan desain interior untuk kantor pusat perusahaan properti ternama di kota. Aku tak menyangka bisa dipercaya menangani proyek sebesar itu, dan lagi-lagi, media mulai meliput kisahku. Bukan kisah sedih lagi, tapi kisah seorang perempuan yang pernah dijatuhkan, lalu bangkit dan berhasil menata ulang hidupnya, seperti menata sebuah ruangan kosong yang pernah rusak parah. Saat salah satu jurnalis bertanya, "Apa yang membuatmu tetap bertahan saat dulu kehilangan segalanya?" Aku menjawab dengan tenang, karena aku tahu, hidupku tak ditentukan oleh orang yang menyakitiku, tapi oleh caraku meresponsnya. Aku bisa memilih untuk menyerah, atau bangkit. Jawaban itu viral. Banyak perempuan yang mengirim pesan padaku, menceritakan kisah mereka, dan berharap bisa belajar dariku. Aku mulai rutin mengisi kelas-kelas inspirasi. Bahkan mulai merintis yayasan kecil untuk membantu perempuan korban KDRT dan pengkhianatan finansial rumah tangga. Aku tahu, aku tidak sekadar selamat. Aku lahir kembali. Suatu siang, saat aku baru saja selesai memantau pengerjaan interior salah satu kafe klien di Bandung, Ria datang sambil membawa kabar mengejutkan. "Nis, kamu duduk dulu deh." Aku mengernyit, merasa ada yang serius. "Reza, katanya dia datang ke kantor yayasan kamu kemarin. Dia nyari kamu." "Dad, sudah hampir setahun aku tak mendengar kabarnya secara langsung. Terakhir, dia kabarnya bekerja serabutan dan berpindah-pindah tempat tinggal." "Ya, kenapa?" "Dia sakit, Nis. Kanker hati stadium akhir. Enggak banyak yang tahu. Tapi dia datang, karena katanya dia cuma mau ketemu kamu sekali saja." Aku terdiam cukup lama. Antara kaget, bingung, dan tak tahu harus bagaimana. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan datang ke rumah singgah tempat Reza dirawat. Di sana, aku melihat sosok yang jauh berbeda dari pria yang pernah membelikan jam tangan mahal untuk pelakor, dari pria yang dulu begitu percaya diri menghancurkan hidupku. Kini tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya cekung. Saat ia melihatku, matanya berkaca-kaca. "Anissa, terima kasih sudah mau datang," katanya pelan. Aku duduk di kursi sebelah ranjangnya. Tak banyak yang bisa kukatakan. Karena sejujurnya, hatiku masih menyimpan luka, walau tak lagi membenci. "Aku enggak datang untuk membahas masa lalu, Za," ucapku jujur. "Aku hanya ingin tahu, kamu benar-benar ingin bicara apa?" Reza menarik napas panjang, lalu berkata, "Aku minta maaf, Nis. Bukan karena aku sakit, tapi karena aku akhirnya sadar bahwa semua kebahagiaan palsu itu hanya menipuku. Aku menghancurkan rumah tangga kita, rumah yang kamu bangun dengan hati." Matanya berkaca-kaca. "Dan sekarang, saat aku benar-benar sendiri dan terbaring seperti ini, satu-satunya orang yang ingin kutemui adalah kamu. Perempuan yang paling sabar, yang dulu kuabaikan." Aku mengangguk pelan. "Aku sudah memaafkanmu, Za. Bahkan sebelum kamu meminta maaf." Ia menatapku lemah. "Terima kasih, Nis. Kamu benar-benar perempuan yang jauh lebih kuat dari yang pernah aku sangka. Aku harap kamu bahagia, ya. Dan tolong, jangan datang ke pemakamanku nanti. Aku ingin kamu mengingatku sebagai pelajaran, bukan sebagai luka." Aku berdiri, menatapnya dengan pandangan penuh simpati. "Selamat jalan, Reza. Semoga Tuhan memberikanmu ampunan dan kedamaian." Dan aku pun pergi dari ruangan itu.
meninggalkan masa lalu yang benar-benar sudah selesai. 2 minggu setelah pertemuan itu, Reza meninggal dunia. Aku tak datang ke pemakamannya, seperti janjiku padanya. Tapi aku mendoakan diam-diam dari kejauhan. Tak ada lagi dendam. Hanya simpati dari seseorang yang dulu pernah mencintainya, dan kini sudah ikhlas. Beberapa bulan kemudian, aku hamil. Berita itu membuat Dafa menangis saat kami mendengarnya dari dokter kandungan. Anissa, ini berkah terbesar dalam hidupku. Terima kasih sudah menjadi istriku, ucapnya sambil mencium tanganku. Hidupku semakin lengkap. Tak lagi dipenuhi luka, tapi dengan cinta dan harapan baru. Setiap kali aku duduk di ruang tamu rumah kami, menatap figura besar berisi kutipan di dinding, aku selalu mengulang-ulang satu kalimat dalam hati. Perempuan bisa terluka, tapi bukan berarti dia tak bisa bangkit dan menang. Dan kini, aku berdiri sebagai bukti dari kalimat itu. 7 tahun telah berlalu sejak aku pertama kali kembali ke kota ini dengan hati yang hancur dan tangan kosong. Kini, di pagi yang cerah ini, aku duduk di taman belakang rumah kami bersama suamiku, Dafa, dan 2 buah hati kami, Aruna yang berusia 5 tahun, dan adiknya, Keano, yang baru berusia 8 bulan. Taman ini kami desain sendiri, dengan ayunan dari kayu jati, pot bunga bergantung, dan kolam kecil yang dihiasi batu-batu alam. Simpel, tapi hangat, persis seperti hidup yang selama ini kami bangun. Bu, bunga mawar yang kemarin kita tanam udah mekar, seru Aruna sambil menunjukkan hasil tanamnya dengan bangga. Aku tersenyum. Hebat, kakak. Itu artinya kamu rawat dengan penuh cinta, ya? Anak itu mengangguk semangat. Dafa mendekat dan merangkulku dari belakang. Seperti mamanya, bisiknya. Dirawat dengan cinta, akhirnya mekar sempurna. Aku tertawa pelan. Dulu, aku pikir hidupku selesai saat Reza mengkhianati dan menjual rumah kami. Tapi ternyata, hidup justru baru dimulai saat itu, saat aku berani memilih untuk tidak menjadi korban. Hari ini, aku dijadwalkan sebagai pembicara utama dalam seminar Perempuan Bangkit yang diadakan oleh kementerian. Ratusan perempuan hadir. Beberapa dari mereka adalah penyintas KDRT, sebagian lagi adalah perempuan yang bangkit dari perceraian, kebangkrutan, atau pengkhianatan. Aku berdiri di atas panggung, mengenakan setelan rapi berwarna biru pastel, dan memulai pidatoku dengan suara tenang. Nama saya Anissa. Dulu saya pernah kehilangan rumah, kehilangan suami, bahkan kehilangan harapan. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan sebagai perempuan yang kalah, melainkan perempuan yang memilih untuk menang, tanpa harus membalas. Tepuk tangan bergemuruh. Aku lanjutkan, dendam tak membuat kita pulih. Yang menyembuhkan adalah keberanian untuk mencintai diri sendiri, untuk menyusun ulang hidup, untuk tidak berhenti di titik terendah. Seseorang di bangku depan menangis. Aku tahu betul rasa sakit di balik air mata itu. Tapi aku juga tahu, air mata bisa menjadi air yang menyuburkan semangat baru jika kita memilih untuk bangkit. Setelah acara, beberapa peserta menghampiriku untuk bersalaman dan berbagi cerita. Salah satu dari mereka, perempuan bernama Lilis, menggenggam tanganku erat. Mbak Anissa, dulu saya pikir hidup saya tamat setelah suami saya pergi dengan sahabat saya sendiri. Tapi tadi, waktu dengar cerita Mbak, saya merasa seperti melihat cahaya. Aku membalas genggamannya. Cahaya itu bukan dari saya, Mbak, tapi dari hati Mbak sendiri yang belum padam. Tinggal disulut lagi. Perempuan itu menangis sambil mengangguk. Aku tak ingin dikenal sebagai tokoh sukses. Aku hanya ingin jadi tanda bagi perempuan-perempuan lain bahwa luka bukan akhir segalanya. Sesampainya di rumah, aku mendapati Dafa sedang bermain boneka dengan Aruna. Keano tertidur di pangkuan ibuku yang kini sehat dan bahagia. Rumah kecil kami penuh dengan suara tawa, bukan lagi isak tangis. Ayah masakin sup favorit kamu, Bu, kata Dafa sambil mencium keningku. Aku tersenyum bahagia. Hidupku mungkin tidak spektakuler seperti di sinetron. Tapi di balik semua kesederhanaan ini, aku merasa menjadi perempuan yang benar-benar utuh. Sore itu, saat semua sedang sibuk bermain di ruang keluarga, notifikasi email masuk ke ponselku. Dari seorang jurnalis majalah wanita nasional.
Kami ingin mengangkat kisah Ibu Anissa sebagai tokoh inspiratif edisi Hari Ibu tahun ini. Kami tertarik bukan hanya karena prestasi Ibu, tapi karena bagaimana Ibu memilih jalan penyembuhan tanpa balas dendam. Aku menghela napas pelan. Aku tidak mencari panggung. Tapi jika kisahku bisa membantu satu orang saja untuk memilih bertahan, maka aku akan ceritakan. Malam harinya, saat anak-anak sudah tidur, aku duduk di ruang kerja dan membuka folder lama di laptopku. Di sana, masih tersimpan dokumen surat cerai dengan Reza, berita tentang pelakor yang pernah memporak-porandakan hidupku, juga foto rumah lama yang pernah dijual tanpa seizinku. Tapi aku tidak lagi merasa perih melihatnya. Dulu, aku ingin membalas. Aku ingin membuat Reza dan selingkuhannya merasakan sakit yang sama. Tapi waktu, cinta, dan keteguhan hati mengubahku. Aku tidak membalas, tapi aku menang. Karena yang benar-benar kalah bukanlah orang yang ditinggalkan, tapi orang yang mengkhianati orang yang tulus mencintainya. Satu hal yang tak pernah berubah adalah prinsip hidupku. Kalau hidupmu pernah hancur karena orang lain, jangan biarkan mereka juga yang menentukan bagaimana kamu bangkit. Kini, rumahku bukan lagi bangunan yang dibangun dari batu dan semen, tapi dari cinta, dukungan, dan harapan. Suamiku, Dava, bukan pria sempurna. Tapi ia sempurna dalam caranya mencintaiku. Ia tidak pernah membuatku merasa kecil. Ia tahu aku pernah hancur, dan justru karena itu, ia mencintai setiap bagian dariku, termasuk retakannya. Sayang, panggilnya dari dapur. Kita makan bareng yuk, supnya udah siap. Aku menutup laptopku dan berjalan ke meja makan. Siap, Pak suami hebat, jawabku dengan senyum. Aruna tertawa melihat kami bercanda. Ayah ibu romantis banget, sih. Aku meraih tangan Dava di bawah meja dan menggenggamnya. Dulu, aku pikir cinta yang sesungguhnya hanya ada di cerita fiksi. Tapi nyatanya, cinta yang datang setelah luka justru lebih nyata dan lebih indah. Di momen itu aku sadar, aku tidak butuh pembuktian kepada siapapun. Bukan ke pelakor itu, bukan ke mantan suami yang sudah tiada, bukan ke orang-orang yang pernah menertawakanku. Aku hanya perlu jujur pada diriku sendiri, bahwa aku sudah cukup, aku sudah kuat, dan aku sudah menang. Tanpa harus membalas dendam. Tanpa harus menghancurkan balik. Tanpa harus memohon keadilan dari orang yang tak punya nurani. Karena Tuhan, kehidupan, dan hatiku sendiri telah memberiku keadilan yang jauh lebih indah. Dan aku, Anissa, perempuan yang pernah jatuh, kini berdiri sebagai pemenang. Bukan karena dendam, tapi karena cinta.